Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Petniku. Saya mahasiswa STTII. Saya pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah topik di mana dari mata kuliah pengantar perjanjian baru dengan judul masalah penanggalan Injil Sinoptik Matius. Mengapa saya pilih tema ini? Karena penanggalan Injil Matius merupakan salah satu isu penting dalam studi perjanjian baru yang mempengaruhi bagaimana kita memahami konteks penulisannya. Kepada siapa Injil ini ditujukan dan bagaimana kita menafsirkan nubuat-nubuat di dalamnya. Jadi di presentasi ini kita akan melihat beberapa pandangan, faktor-faktor yang mempengaruhi serta kesimpulan dari perdebatan ini. Baik, slide yang pertama, kita masuk ke bagian permasalahan. Kalau kita bicara tentang Injil Sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, pertanyaan besar yang selalu muncul adalah dari ketiga Injil tersebut, mana yang ditulis lebih dulu? Inilah yang disebut dengan problem sinoptik. Pertanyaan ini bukan sekedar soal urutan, tapi juga mempengaruhi cara kita memahami hubungan antar Injil. Khusus untuk Injil Matius ada perdebatan penting, apakah Injil ini ditulis sebelum tahun 70 Masehi, yaitu sebelum Bait Allah di Yerusalem dihancurkan, atau justru setelahnya. Perbedaan pandangan ini menimbulkan dua kubu, yang berpendapat pra 70 Masehi dan yang berpendapat pasca 70 Masehi. Nah, perdebatan ini akan kita bahas lebih lanjut dalam presentasi berikut. Slide berikutnya. Di bagian ini kita bisa lihat ada dua pandangan besar tentang siapa Injil yang ditulis lebih dulu. Yang pertama adalah tradisi gereja. Menurut Bapak Gereja seperti Papias dan Eusebius, Injil yang pertama ditulis adalah Injil Matius. Jadi posisi Matius dianggap paling awal, bahkan ada yang berpendapat ditulis sebelum tahun 70 Masehi. Tapi di sisi lain ada pandangan kedua yang disebut hipotesis modern. Pandangan ini muncul dari kajian para sarjana modern yang melihat bahwa Injil Markus lebih sederhana, lebih singkat, dan kemungkinan besar menjadi sumber bagi Matius dan Lukas. Pandangan ini dikenal sebagai Markan priority, yaitu Markus ditulis lebih dulu. Nah, para sarjana Injil masih berdebat sampai sekarang. Apakah Matius memang yang paling awal seperti tradisi gereja, atau Markus lebih dulu seperti kata para ahli modern? Inilah yang membuat perdebatan penanggalan Injil Matius semakin menarik. Slide berikutnya. Pertama, penulis kitab Matius adalah Matius sendiri, salah satu murid Yesus. Ia adalah mantan pemungut cukai yang kemudian dipanggil Yesus menjadi muridnya. Kitab ini ditujukan khususnya kepada orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Karena itu gaya penulisannya sangat kental dengan nuansa perjanjian lama. Banyak kutipan nubuat dan sering menekankan bahwa Yesus adalah penggenapan dari janji Allah dalam Taurat dan para nabi. Tema utama Injil Matius adalah bahwa Yesus adalah Mesias. Hal ini terlihat dari cara Matius menekankan silsilah Yesus, khotbah di bukit, hingga penekanan tentang kerajaan sorga. Para ahli menafsirkan bahwa Injil ini ditulis sekitar tahun 50 sampai 60 Masehi atau sebelum kehancuran Bait Allah di tahun 70 Masehi. Karena itu kita bisa menyebutnya sebagai tulisan pra 70 Masehi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Injil Matius adalah sebuah kesaksian iman yang kuat ditulis oleh murid Yesus dengan tujuan utama menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan kepada bangsa Israel. Slide berikutnya. Pandangan pertama menyatakan bahwa Injil Matius ditulis setelah tahun 70 Masehi atau pasca kehancuran Bait Allah di Yerusalem. Alasannya adalah karena Injil Matius yang dianggap lebih awal sudah menulis peristiwa-peristiwa dengan gaya catatan sejarah. Karena itu sebagian besar ahli modern menilai Matius ditulis belakangan setelah Markus. Pandangan ini banyak dianut di kalangan akademik dan biasanya dikaitkan dengan teori Markan priority. Kemudian pandangan kedua justru berpendapat bahwa Injil Matius ditulis sebelum tahun 70 Masehi. Alasannya, nubuat Yesus mengenai
kehancuran bait Allah di dalam Matius 24 dianggap masih sebagai nubuat, bukan catatan sejarah. Jadi penulisannya terjadi sebelum peristiwa itu benar-benar terjadi. Selain itu, Injil Matius menekankan otoritas Yesus dan kebenaran nubuat, sehingga mendukung pandangan bahwa kitab ini memang berasal dari masa pra-70 Masehi. Jadi ada dua kubu besar yang percaya penulisannya pasca 70 Masehi dan yang meyakini pra-70 Masehi. Masing-masing punya argumentasi yang kuat dan diskusi ini masih terbuka sampai hari ini. Kemudian slide berikutnya. Di slide ini saya masuk ke masalah sinoptik, yaitu perdebatan siapa yang menulis lebih dulu, Markus atau Matius. Markus lebih dulu. Menurut Markan Priority, pandangan yang populer di kalangan akademisi modern menyatakan Markus adalah Injil yang paling awal. Alasannya Markus lebih singkat dan sederhana, sedangkan Matius dan Lukas dianggap mengembangkan serta menambahkan bahan dari Markus. Jadi menurut teori ini, Matius sebenarnya menggunakan Markus sebagai salah satu sumbernya. Matius dulu menurut Matean Priority, tapi ada juga pandangan lain yang mengatakan Matius ditulis lebih dulu. Pandangan ini berakar dari tradisi gereja mula-mula yang menyebutkan bahwa Matius menulis Injilnya pertama kali untuk orang Yahudi. Karena itu sebagian sarjana dan juga tradisi gereja masih mempertahankan posisi bahwa Injil Matius adalah Injil paling awal. Jadi masalah sinoptik ini bukan sekedar soal urutan penulisan, tapi juga soal bagaimana kita memahami sumber-sumber Injil. Apakah Markus yang lebih dulu, ataukah Matius yang lebih dulu? Sampai hari ini kedua pandangan itu masih terus diperdebatkan. Setelah melihat perdebatan penanggalan dan penulisannya, kita tidak boleh berhenti hanya pada aspek sejarah. Yang lebih penting adalah apa implikasi teologisnya bagi iman kita. Yang pertama, nubuatan Yesus sah dan otentik. Kalau kita memegang pandangan bahwa Injil Matius ditulis sebelum tahun 70 Masehi, maka nubuatan Yesus tentang keruntuhan bait Allah bukanlah rekayasa setelah kejadian, melainkan nubuat yang otentik. Ini meneguhkan bahwa Yesus benar-benar Mesias yang mengetahui rencana Allah. Yang kedua, Injil tetap relevan bagi Yahudi Kristen. Injil Matius pada awalnya memang ditujukan kepada orang Yahudi Kristen, tetapi pesannya tidak pernah usang. Sampai hari ini Injil tetap menjadi pedoman bagi kita untuk melihat Yesus sebagai penggenap Taurat dan nubuat para nabi. Kemudian yang ketiga, tradisi gereja jangan ditinggalkan. Selain itu kita juga belajar untuk tetap menghargai tradisi gereja walaupun ada pandangan modern yang berbeda. Tradisi gereja adalah warisan iman yang berharga dan tidak boleh kita abaikan. Jadi, implikasi teologis ini menolong kita melihat bahwa Injil Matius bukan hanya catatan sejarah, tapi juga pondasi iman yang meneguhkan keotentikan Yesus, menjaga relevansi Injil dan mengikat kita pada tradisi iman yang hidup. Slide berikutnya. Slide ini memperlihatkan garis waktu atau timeline yang membantu kita melihat di mana posisi penulisan Injil Matius dibandingkan dengan peristiwa penting lainnya. Saya jelaskan sedikit, mulai dari paling ujung 30 Masehi, penyaliban Yesus. Kita mulai dari tahun 30 Masehi, yaitu peristiwa penyaliban Yesus yang menjadi titik awal sejarah iman Kristen. Kemudian 50-60 Masehi, Matius dalam pandangan konservatif. Beberapa sarjana konservatif berpendapat Injil Matius ditulis cukup awal sekitar tahun 50-60 Masehi. Alasannya isinya menunjukkan konteks Yahudi yang masih kuat dan kemungkinan besar ditulis sebelum kehancuran bait Allah di tahun 70 Masehi. Kemudian 60-65 Masehi, Markus. Di sisi lain banyak sarjana berpendapat Markus ditulis sekitar tahun 60-65 Masehi. Inilah dasar hipotesis yang menyebut Markus sebagai Injil paling awal. Kemudian berikutnya 70 Masehi, kehancuran bait suci. Tahun 70 Masehi adalah momen penting. Yerusalem dan bait suci hancur oleh pasukan Romawi.
Peristiwa ini sering dipakai sebagai patokan dalam penanggalan Injil. Karena nubuat Yesus tentang hancuran bait suci bisa ditafsirkan sebagai ramalan sebelum peristiwa atau catatan setelah kejadian. Kemudian 70-80 Masehi, Matius menurut pandangan modern, bagi sarjana modern, Injil Matius lebih mungkin ditulis setelah 70 Masehi, sekitar tahun 70-85 Masehi. Karena mereka menilai Matius menulis dalam konteks pasca kejatuhan Yerusalem ketika orang Yahudi Kristen menghadapi tantangan baru. Kemudian di tahun 80-90 Masehi, Injil Lukas, lalu sekitar tahun itu juga Injil Lukas ditulis. Dengan demikian Lukas dianggap lebih belakangan dibanding Matius. Jadi dari timeline ini kita bisa lihat ada dua kelompok besar. Pandangan konservatif yang menempatkan Matius sebelum 70 Masehi dan pandangan modern yang menempatkan Matius setelah 70 Masehi. Perdebatan ini memperlihatkan betapa pentingnya peristiwa kehancuran bait suci dalam menentukan penanggalan Injil. Slide berikutnya. Sekarang kita tiba pada bagian kesimpulan dari seluruh pembahasan mengenai Injil Matius dan permasalahan penanggalannya. Jadi Matius ditulis pra 70 Masehi, sekitar tahun 50-60 Masehi, dan berdasarkan analisis dan pandangan konservatif, kita bisa mengambil posisi bahwa Injil Matius kemungkinan besar ditulis sebelum kehancuran bait Allah di tahun 70 Masehi, tepatnya sekitar tahun 50-60 Masehi. Kemudian nubuat Yesus otentik. Hal ini penting sebab nubuat Yesus tentang keruntuhan bait Allah dapat dipandang sebagai nubuat sejati, bukan catatan setelah kejadian. Dengan begitu kita menegaskan keotentikan perkataan Yesus. Kemudian yang ketiga, posisi tegas konservatif Injili. Dari sini kita mengambil sikap yang jelas, yaitu berdiri pada posisi konservatif Injili yang tetap menghargai tradisi gereja sekaligus meyakini bahwa kesaksian Injil adalah otentik. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa pembahasan tentang Injil Matius bukan hanya soal sejarah penanggalan, tetapi juga soal sikap iman kita terhadap keotentikan firman Tuhan. Injil tetap menjadi dasar yang kokoh bagi kehidupan orang percaya. Sekian slide presentasi saya pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.